warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekha Sarah dengan NIM 24108135. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical book review. Saya mengkaji 3 buku yang membahas aspek penting dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran tematik, media pembelajaran, dan strategi belajar mengajar. Ketiga buku ini dipilih karena saling melengkapi dalam membantu guru menciptakan proses pembelajaran yang efektif, aktif, dan bermakna. Tujuan penyusunan CBR ini adalah untuk mengetahui isi dan gagasan utama dari masing-masing buku, menganalisis kelebihan dan kekurangannya, serta membandingkan kontribusi ketiga buku terhadap dunia pendidikan. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon guru dalam memilih model, media, dan strategi pembelajaran yang tepat. Buku pertama yaitu adalah Implementasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. Buku ini karya dari Sa'adun Akbar, menjelaskan bahwa pembelajaran tematik mengintegrasi beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema, sehingga memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Penyajian materi dilakukan secara sistematis, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya di kelas. Buku ini sangat membantu guru sekolah dasar dalam memahami pelaksanaan pembelajaran tematik. Analisis kritis. Kelebihan buku ini adalah memberikan solusi terhadap kendala penerapan pembelajaran tematik. Namun, pembahasannya masih berfokus pada kurikulum saat buku diterbitkan dan belum banyak membahas pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, buku yang kedua adalah berjudul Media Pembelajaran. Buku karya Azhar Arsyad menjelaskan bahwa media pembelajaran bukan hanya sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara guru dan peserta didik. Buku ini membahas berbagai jenis media, seperti media visual, audiovisual, dan multimedia, beserta manfaatnya dalam proses pembelajaran. Kekuatan buku ini terletak pada landasan teorinya yang sangat lengkap. Namun contoh media yang dibahas masih didominasi media konvensional, sehingga perlu dilengkapi dengan pembahasan media digital, aplikasi pembelajaran, dan kecerdasan buatan yang saat ini banyak digunakan. Nah, buku yang ketiga adalah buku Strategi Belajar Mengajar Praktis untuk Kelas Berpikir. Buku karya Alan Canfor menekankan pentingnya pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain menjelaskan teori, buku ini juga memberikan berbagai contoh strategi pembelajaran yang dapat langsung diterapkan oleh guru di kelas. Beberapa strategi dalam buku ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta kesiapan guru dalam mengelola kelas. Selain itu, penerapannya dapat menjadi tantangan apabila jumlah siswa dalam satu kelas terlalu banyak. Kesimpulannya, ketiga buku ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru perlu menggabungkan model pembelajaran yang tepat, media yang sesuai, dan strategi mengajar yang efektif agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Irma dengan NIM 24108105. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review singkat mengenai 3 buku penting di bidang pendidikan yang mengulas aspek perilaku, psikologi, serta kemampuan berinteraksi siswa. Nah, buku yang pertama yaitu buku Panduan Manajemen Perilaku Siswa oleh Sue Cowley. Nah, buku ini membahas pentingnya kemampuan guru dalam mengelola perilaku peserta didik guna menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Manajemen kelas di sini berfokus pada pembangunan hubungan positif dan komunikasi yang baik, bukan sekedar pemberian hukuman. Buku yang kedua yaitu Psikologi Perkembangan Anak oleh Maya S.
Buku ini menguraikan karakteristik perkembangan anak secara komprehensif, mulai dari aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, hingga bahasa, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Nah, buku yang terakhir yaitu buku Belajar Keterampilan Motorik oleh Profesor Dr. Phil Haji Yanwar Kiram. Buku ini menjelaskan konsep dasar keterampilan motorik dan tahapan belajar gerak manusia yang dimulai dari fase koordinasi kasar, koordinasi halus, hingga tahap otomatisasi. Jadi kesimpulannya, ketiga buku ini memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. Membaca ketiganya akan memberikan pemahaman yang lebih luas bagi kita selaku pendidik dalam merancang pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik peserta didik. Perkenalkan, nama saya Intan Ulaya dengan NIM 24108136. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review singkat mengenai 3 buku penting di bidang pendidikan yang mengulas manajemen pendidikan, strategi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan buku yang pertama, yaitu Buku Manajemen Pendidikan oleh Debbie Kurnia Dewi, SPD MPD. Buku ini membahas konsep, prinsip, tujuan, teknik, dan instrumen penilaian untuk mengukur proses serta hasil belajar peserta didik. Selain itu, dijelaskan juga cara mengolah dan memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, buku Strategi Pembelajaran oleh Debbie Kurnia Dewi, SPD MPD. Buku ini membahas berbagai strategi, model, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru agar proses belajar mengajar berlangsung efektif, aktif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, buku Penilaian Pembelajaran oleh Debbie Kurnia Dewi, SPD MPD. Buku ini membahas pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dalam mengelola sekolah atau lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketiga buku ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman tentang proses pendidikan. Isinya dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengelolaan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najiban Faiza 24108102. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review singkat 3 buku di bidang pendidikan. Nah, buku yang pertama adalah Evaluasi Pembelajaran oleh Elis Ratnawulan dan Rusdiana. Buku ini membahas tentang evaluasi dalam pembelajaran mulai dari konsep dasar, teknik penilaian, hingga pengolahan hasil belajar. Buku ini membantu guru melakukan penilaian secara tepat dan objektif. Buku yang kedua ialah Profesi Kependidikan oleh Hamzah B. Uno. Buku ini membahas profesi guru, kompetensi, kode etik, serta peran dan tanggung jawab guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan buku yang terakhir ialah 100 Ide untuk Guru Manajemen Perilaku Murid oleh Molly Potter. Buku ini berisi berbagai strategi praktis untuk mengolah perilaku peserta didik agar tercipta suasana belajar yang tertib dan konduktif. Kesimpulan dari ketiga buku ini memiliki fokus yang berbeda tetapi saling melengkapi. Buku evaluasi membahas penilaian, Profesi Kependidikan membahas profesionalisme guru, dan 100 Ide Guru untuk membahas pengelolaan perilaku siswa. Ketiganya memiliki manfaat untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kuratu Aini dengan NIM 24108150. Dengan kesempatan kali ini, saya akan memberi review singkat mengenai 3
dalam bidang pendidikan yang mengulas. Yang pertama, pembaca hebat super cepat. Yang kedua, 63 permainan tematik. Yang ketiga, konsep strategi pembelajaran. Pembaca hebat super cepat. Buku ini membahas secara meningkatkan kemampuan membaca dengan cepat tanpa mengabaikan pemahaman isi bacaan. Isinya disusun secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh pelajar maupun guru. Buku ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan literasi, meskipun beberapa materinya perlu disesuaikan dengan perkembangan pembelajaran saat ini. 63 permainan tematik. Buku ini berisi 63 permainan edukatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Permainan yang disajikan mampu berbuat proses belajar lebih aktif, menyenangkan, serta membantu mengembangkan karakter, kerjasama, dan kreativitas peserta didik. Buku ini sangat cocok dijadikan referensi bagi guru yang ingin dicapai pembelajaran yang inovatif. Konsep strategi pembelajaran. Buku ini menjelaskan konsep, teori, dan berbagai strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Pembahasannya sistematis dan memberikan pemahaman tentang hubungan antara tujuan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa pendidikan dan guru sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kesimpulan, ketiga buku memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi. Pembaca hebat super cepat membantu meningkatkan kemampuan membaca. 63 permainan tematik menawarkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Sedangkan konsep strategi pembelajaran memberikan landasan teori dalam memilih strategi mengajar yang tepat. Ketiga layak dijadikan referensi bagi mahasiswa pendidikan maupun guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dilija dengan NIM 2410821. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 3 buku tentang pendidikan, yaitu sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 3 buku. Yang pertama ada buku Model Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kedua ada buku Metode Pendidikan Anak. Yang ketiga ada buku Pendidikan Anak Usia Dini, Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak. Yang pertama, buku Metode Pendidikan Anak Teori dan Praktik. Penulisnya adalah Dr. Haji Dindin Jamaluddin, penerbit Pustaka Reka Cipta. Dalam buku ini dijelaskan berbagai pendekatan pendidikan yang dapat diterapkan oleh guru dan orang tua. Penulis menekankan pentingnya keteladanan, kebiasaan, pemberian motivasi, serta pengawasan dalam proses pendidikan anak. Selain itu, dibahas pula hubungan antara teori pendidikan dan praktik pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keunggulan buku dan kekurangan buku. Keunggulan dari buku Metode Pendidikan Anak, Teori dan Praktik. Yang pertama, membahas metode pendidikan secara lengkap. Yang kedua, menghubungkan teori dengan praktik dan pendidikan. Yang ketiga, bahasa mudah dipahami. Dan yang terakhir, cocok untuk guru dan orang tua. Sedangkan kekurangan dari buku tersebut, yang pertama, beberapa materi masih bersifat umum. Yang kedua, kurang banyak ilustri visual. Yang kedua, buku Model Pendidikan Anak Usia Dini. Penulisnya yaitu Dr. Anita Yus, MPD, penerbit Kencana. Buku ini membahas berbagai model pendidikan yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Penulis menjelaskan bahwa masa usia dini merupakan periode emas berkembangan anak sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Buku ini menguraikan berbagai model pembelajaran yang berpusat pada anak. Kegiatan pembelajaran dirancang melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman langsung yang memungkinkan anak belajar secara aktif dan menyenangkan. Keunggulan buku dan kelemahan buku. Keunggulan buku tersebut yang pertama menjelaskan model pembelajaran secara sistematis, yang kedua sesuai dengan karakteristik anak usia dini, yang ketiga memberikan contoh penerapan pembelajaran, dan yang terakhir relevan bagi mahasiswa
dan guru PAUD. Kelemahan dari buku ada dua, yaitu pembahasan beberapa model belum terlalu mendalam. Yang kedua, memerlukan contoh implementasi yang lebih banyak. Selanjutnya adalah buku ketiga. Buku ketiga adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak. Penulisnya yaitu Dr. Badan Suryana, penerbit Kencana. Buku ini membahas pentingnya stimulasi dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Penulis menjelaskan bahwa perkembangan anak mencakup aspek fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, moral, dan seni. Dalam buku ini dijelaskan bahwa setiap aspek perkembangan memerlukan stimulasi yang tepat agar dapat berkembang secara optimal. Stimulasi dapat dilakukan melalui permainan, aktivitas belajar, interaksi sosial, dan berbagai kegiatan yang sesuai dengan usia anak. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari buku Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak. Yang pertama, membahas seluruh aspek perkembangan anak. Yang kedua, menjelaskan pentingnya stimulasi sejak dini. Yang ketiga, dilengkapi indikator perkembangan anak. Dan yang keempat, sangat bermanfaat bagi guru dan orang tua. Kelemahan buku yaitu yang pertama, materi cukup padat bagi pembaca pemula. Yang kedua, beberapa konsep memerlukan penjelasan tambahan. Selanjutnya, perbandingan dengan buku lain. Buku Metode Pendidikan Anak, Teori dan Praktik lebih berfokus pada metode pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran anak. Buku Model Pendidikan Anak Usia Dini membahas model-model pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Sedangkan buku Pendidikan Anak Usia Dini, Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak menekankan pentingnya stimulasi dan pemahaman aspek perkembangan anak. Ketika buku tersebut memiliki fokus yang berbeda tetapi saling melengkapi. Buku pertama membahas metode pendidikan, buku kedua membahas model pembelajaran, dan buku ketiga membahas perkembangan anak. Oleh karena itu, ketiganya dapat menjadi referensi yang baik bagi mahasiswa dan praktik pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Diana Tapia dengan NIM 24108106. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 3 buku pendidikan, yaitu yang pertama, Mutu Pendidikan. Yang kedua, buku Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang ketiga, Penguatan Pendidikan Karakter atau Toleransi. Saya memilih ketiga buku ini karena ketiganya membahas aspek penting dalam dunia pendidikan dan saling melengkapi, yaitu tentang kualitas pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan pembentukan karakter peserta didik. Buku pertama yaitu Mutu Pendidikan, karya dari Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf. Buku ini menjelaskan bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kurikulum, guru, sarana prasarana, dan manajemen sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Buku kedua yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan, karya Muhammad Nyalim Purwanto. Buku ini membahas pentingnya pengelolaan pendidikan dan supervisi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Administrasi yang baik akan membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Buku ketiga yaitu Penguatan Pendidikan Karakter atau Toleransi, karya dari Ahmad Muhaimin AZ. Buku ini menekankan pentingnya menanamkan nilai toleransi kepada peserta didik agar mereka mampu menghargai perbedaan dan hidup harmonis dalam keberagaman. Kesimpulannya, ketiga buku ini saling melengkapi karena membahas 3 aspek penting dalam pendidikan, yaitu kualitas pendidikan, pengelolaan sekolah, dan pembentukan karakter. Ketiganya sangat bermanfaat bagi mahasiswa, calon guru, dan praktisi pendidikan.